Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ella Susanti selaku dosen pengajar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, di sini saya mewakili dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Politik dan Strategi Nasional. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kami, yakni 1. Oktaviana Indriani dengan NIM 2020-12010. 2. Berlina Klostaria NIM 2020-12011. 3. Misrina Huda Fatiha NIM 2020-12016. 4. Putri Hidayati Rizky 2020-12018. Dan yang terakhir Winda Silviana dengan NIM 2020-12046. Baik, saya akan memulai presentasi hari ini. Politik hukum. Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk. Politik hukum di Indonesia ada yang bersifat permanen atau jangka panjang, dan ada yang bersifat pemberlakuan prinsip perjanjian yudisial, ekonomi, kerakyatan, kemanfaatan, penggantian hukum-hukum kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan, kekuasaan, kehakiman, dan sebagainya. Politik hukum dalam pengertian pragmatis yang biasa dikenal dalam politik praktis dipahami sebagai cara, alat, atau strategi yang dilakukan seseorang atau partai politik dalam rangka untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan. Hans Kelsen menyatakan politik mempunyai dua arti, yaitu politik sebagai etik dan politik sebagai teknik. Politik sebagai etik adalah memilih dan menentukan tujuan kehidupan bermasyarakat yang harus diperjuangkan. Sedangkan politik sebagai teknik adalah memilih dana, menentukan cara dan sarana untuk mencapai tujuan kehidupan bermasyarakat yang telah dipilih dan ditentukan oleh politik etik. Hakikat hukum menurut John Austin terletak pada unsur perintah. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Karena itu, pihak penguasalah yang menentukan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Kekuasaan dari penguasa dapat memberlakukan hukum dengan cara menakuti dan mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah yang diinginkan. Lembaga-lembaga politik. Secara umum, lembaga politik merupakan badan khusus yang mana mengatur tentang pelaksanaan kekuasaan dan wewenang terkait kepentingan masyarakat. Tujuan akhirnya agar menciptakan keteraturan dan tertib dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Ciri-ciri lembaga politik. 1. Berada pada suatu wilayah, ditempati dan dimiliki suatu kelompok masyarakat yang mana eksis pada waktu tertentu. Dalam kelompok ini terkandung berbagai nilai sosial dan norma-norma yang telah disepakati bersama. 2. Terdapat perkumpulan politik terbentuk melalui sistem tertentu yakni pemerintahan. 3. Setiap individu yang ada di dalamnya adalah warga dari wilayah tersebut. Kelompok warga ini mendapatkan wewenang untuk menjalankan berbagai tugas pemerintahan, baik dalam lingkup paksaan maupun anjuran. 4. Suatu lembaga politik mempunyai hak dan kewajiban berlaku pada batas wilayah tertentu saja. Artinya, tidak dapat diberlakukan pada wilayah atau negara lainnya. Fungsi lembaga politik ada 3, yaitu 1. Menjaga ketertiban di dalam lembaga politik.
2. Menjaga keamanan dari luar lembaga politik. 3. Melaksanakan kesejahteraan umum lembaga politik. Menjaga ketertiban di dalam lembaga politik. Ini berfungsi untuk menjaga ketertiban di dalam masyarakat dengan kewenangan yang dimilikinya, baik itu menggunakan cara persuasif maupun menggunakan cara paksaan fisik. 2. Menjaga keamanan dari luar lembaga politik. Itu berfungsi untuk mempertahankan negara dan masyarakat dari serangan pihak luar. Mempertahankan bisa dilakukan dengan cara diplomasi atau perang. 3. Melaksanakan kesejahteraan umum lembaga politik. Itu berfungsi merencanakan dan melaksanakan pelayanan pokok sosial serta memenuhi kebutuhan pokok masyarakat seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pendistribusian kebutuhan pokok tersebut juga menjadi tugas dari lembaga politik. Suprastruktur. Suprastruktur politik merupakan pusat kekuasaan formal negara, juga memiliki wewenang untuk mengatur kehidupan politik rakyat. Suprastruktur politik merupakan komponen yang sangat dibutuhkan dalam proses bernegara agar proses pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik, sebab suprastruktur politik dapat membentuk regulasi berupa kebijakan publik dan mengatur negara. Sementara infrastruktur politik merupakan pusat kekuasaan politik rakyat atau bagian paling dasar politik dalam masyarakat. Apabila suprastruktur politik lebih mengarah pada kekuasaan lembaga formal negara, maka infrastruktur politik ini lebih bersifat eksternal, yaitu kekuasaan politik di luar lembaga formal negara. Tujuan utama dari infrastruktur politik adalah menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Meskipun posisi infrastruktur politik berada di luar kekuasaan lembaga formal, kekuasaannya tidak bisa diremehkan. Lanjut. Infrastruktur politik terbagi atas beberapa unsur, yaitu 1. Partai politik, 2. Kelompok kepentingan, 3. Kelompok penekan, dan yang terakhir 4. Tokoh politik. Partai politik. Partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Kelompok kepentingan merupakan suatu perkumpulan yang memiliki tujuan untuk memengaruhi dan meyakinkan keputusan politik para pejabat publik agar bertindak sesuai dengan kepentingan anggota kelompoknya. Kelompok kepentingan ini bisa berbentuk lembaga swadaya masyarakat. 3. Kelompok penekan. Kelompok penekan hampir mirip dengan kelompok kepentingan, yaitu sama-sama memiliki tujuan terhadap pemerintah. Kelompok kepentingan lebih fokus pada bagaimana mengartikulasikan kepentingan tertentu kepada pemerintah sehingga pemerintah menyusun kebijakan yang menampung kepentingan kelompok. Dan yang terakhir, tokoh politik. Tokoh politik merupakan orang-orang yang lalu lalang di dunia politik dan eksis di kalangan masyarakat. Tokoh politik berperan dalam mengambil keputusan-keputusan yang berpengaruh dalam suatu wilayah. Salah satu tokoh politik yang terkenal di Indonesia adalah Amin Rais. Strategi nasional. Strategi nasional adalah perencanaan dan memutuskan sesuatu untuk kepentingan negara. Politik dan strategi pertahanan nasional harus berjalan selaras. Strategi nasional dirancang untuk menjawab kepentingan nasional negara tersebut. Strategi pembangunan nasional. Strategi pembangunan adalah suatu cara untuk mencapai visi dan misi yang dirumuskan dalam bentuk strategi sehingga dapat meningkatkan kinerja.
Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi pemerintah secara sinergis dan efisien. Untuk merumuskan strategi, maka dibutuhkan analisis lingkungan strategis. Implementasi strategi politik. Implementasi strategi politik memiliki 4 bidang, yakni bidang hukum, bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang sosial budaya. Bidang hukum menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu. Bidang ekonomi mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang distortif yang merugikan masyarakat. 2. Mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundangan sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh lembaga independen. Bidang politik. 1. Memperkuat keberadaan dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada Kebhinneka-Tunggal-Ikaan. 2. Menyempurnakan UUD 45 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika, dan tuntutan reformasi. 3. Memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti-diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bidang sosial budaya. 1. Kesehatan dan kesejahteraan sosial. Contoh, meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat. 2. Kebudayaan, kesenian, dan pariwisata. Contoh, mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa. Atau juga bisa mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya. Sekian dari kelompok kami. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang kurang paham dengan materi kami, bisa ditanyakan melalui forum diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.